Oke, kali ini kita akan masuk ke mata pelajaran matematika. Kita lihat matematika diagram lingkaran kelas 51 dan 52. Oke, di sini kita klik pengertian diagram lingkaran. Apa sih pengertian diagram lingkaran? Nah, di sini diagram lingkaran adalah penyajian data yang menggunakan gambar yang berbentuk diagram lingkaran. Oke, kita lanjut. Contoh soal. Langsung aja ya ke contoh soalnya yang ada di buku kalian, di buku paket. Oke, perhatikan. Elsa ingin mengetahui cita-cita teman sekelasnya. Untuk itu Elsa mewawancarai semua temannya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yuk kita telusuri. Nah, di sini hasil wawancaranya. Setelah si Elsa mewawancarai teman sekelasnya, di sini diketahui cita-cita sebagai dokter frekuensinya sebanyak 12, guru frekuensinya 5, polisi frekuensinya 2, olahragawan frekuensinya 2, wira swasta frekuensinya 14, karyawan frekuensinya 5, dan jumlah frekuensi keseluruhannya ada 40. Frekuensi ini adalah jumlah siswa ya, jumlah siswa yang didapat hasil wawancara. Oke, lanjut. Nah, setelah mendapatkan hasil frekuensi atau jumlah dalam cita-cita tersebut, langkah berikutnya adalah perhatikan, kita akan ubah frekuensi menjadi, yang pertama adalah derajat, yang kedua kita ubah menjadi persen. Nah, di sini setelah mendapatkan hasil frekuensi, hasil jumlah cita-cita yang tadi si Elsa tanya sama teman-temannya, setelah itu kita ubah ke dalam bentuk derajat dan dalam bentuk persen. Oke, bagaimana caranya? Yuk kita telusuri lagi. Nah, di sini langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama adalah, yuk kita akan ubah langkah yang pertama dari yang pertama tadi, frekuensi kita ubah ke derajat ya. Hasil frekuensi tadi itu kita ubah ke dalam bentuk derajat. Nah, di sini langkah yang pertama adalah kita ambil sampel atau contoh satu, yaitu dokter. Nah, dokter tadi kan diketahui frekuensinya adalah 12. Ya kan? Nih di sini 12, frekuensinya 12, dan jumlah frekuensi keseluruhan yang satu kelas, jumlah siswanya adalah 40. Maka dikali 360 derajat. Pak, 360 derajat ini dari mana sih? 360 derajat ini adalah satu lingkaran. Oke, satu lingkaran. Maka dikali 360 derajat. Bagaimana caranya? Kamu bisa silang, ini dibagi ini, baru dikali 12, hasilnya 108 derajat. Ini adalah dokter. Nanti kalian bisa coba lagi yang sebagai guru, polisi, TNI, atau sampai karyawan ya. Langkah yang kedua adalah kita ubah ke bentuk persen ya. Di sini ketutupan nih ya. Oke, lihat di sini yang kedua adalah kita ubah ke bentuk persen. Nah, perhatikan kita ambil tadi dokter dalam bentuk derajat, sekarang ini dalam bentuk persen. Nah, tadi dokter kan diketahui frekuensinya 12, jumlah keseluruhannya frekuensinya jumlah siswa adalah 40 dikali 100%. Nah, ini karena persen, 100%. Masih ingat kan di kelas 4 100% ini? Nah, maka hasilnya adalah 30%. Oke, di sini dalam bentuk derajat hasilnya 108 derajat, dan dalam bentuk persen hasilnya 30%. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, setelah mengubah frekuensi menjadi derajat dan persen, nah setelah mengubah frekuensi menjadi derajat dan persen, oke, perhatikan, kita akan ubah menjadi diagram lingkaran. Loh, bagaimana diagram lingkaran, Pak? Yuk kita akan telusuri diagram lingkaran. Lihat video yang satu ini, yaitu bagaimana cara menggunakan
Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang penggunaan busur. Bagaimana caranya? Perhatikan langkah pertama, kita harus mengetahui di sini ini adalah titik pusat atau titik sudut pusat. Di sini ada dua, ada yang berwarna hitam dan berwarna merah. Yang berwarna hitam ini adalah angkanya ini skala luar. Kalau yang warna merah ini adalah skala dalam. Setelah kita mau menggunakan yang mana, skala dalam atau skala luar. Oke, di soal matematika tadi di situ ada dokter. Dokter sebanyak 108 derajat. Bagaimana cara menggunakan 108 derajat? Perhatikan di sini. Kita boleh menggunakan skala luar. Skala luar, lihat, perhatikan dari titik 0 sampai ke 108. Perkiraan ada di sini. Yuk kita garis, kita buat garisnya. Oke, 108 letaknya ada di sekitar di sini. 108. Oke, kita sudah dapat. Maka kita tarik garis titik sudut ini, kita menggunakan ini supaya lebih jelas. Oke, di sini sudah didapat dokter sebanyak 108 derajat. Dokter. Oke, yang kedua adalah guru. Guru di situ 45 derajat. Yuk kita gunakan sudut 45 derajat. Kita boleh menggunakan skala dalam. Sekarang kita menggunakan skala dalam. Perhatikan. Di sini 45 derajat. Oke, kita cari guru sebanyak 45 derajat. Oke, titik sudutnya ada di sini. Kita menggunakan skala dalam. Ingat ya, kita bebas menggunakan skala dalam atau skala luar. Oke, titiknya ada di sini. Kita akan garis di sini. Oke, di sini adalah guru sebanyak 45 derajat. Setelah itu kita cari polisi. Polisi ini hanya 18 derajat. Oke, di sini 18 ya, 18 derajat. Titiknya diperkirakan di sini nih. Letaknya setelah 20 kita menggunakan skala dalam. Oke, di sini letaknya. Kita tarik garisnya. Oke, di sini sebagai polisi sebanyak 18 derajat. Setelah itu yang keempat adalah olahragawan sebanyak 18 juga. Kita tarik di sini. Dia titik pusatnya kita masih tetap menggunakan skala dalam. Di sini dia letaknya. Oke, kita tarik. Nah, di sini sebagai olahragawan sebanyak 18 derajat. Setelah itu kita lihat wira swasta di situ 126 derajat. Di sini perhatikan skalanya 126 derajat busurnya ya. Lihat letak di sini. Letaknya ada di sini. Posisi 0 kita menggunakan skala dalam tetap. Kita garis. Oke. Di sini sebagai wira swasta sebanyak 126 derajat. Oke, perhatikan 126 derajat. Yang terakhir adalah karyawan sebanyak 45 derajat.
Oke, pasti sisanya di sini 45 derajat. Oke, perhatikan di sini kita menggunakan skala dalam. Di sini 45. Di sini sisanya adalah karyawan sebanyak 45 derajat. Nah, maka di sini kita cantumkan langsung persennya tadi dokter 30%, guru 12. Guru di sini enggak kelihatan ya, 12,5%. Polisi 5%, olahragawan 5%, wira swasta 35%, karyawan 12,5%. Maka ini hasilnya. Ingat, kita boleh menggunakan busur ini skala luar dan skala dalam. Di kelas 4 pun sudah kalian pelajari, dan selamat mencoba.